Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran sosiologi. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang materi konflik sosial, saatnya kita beralih ke materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan konflik sosial. Hanya saja kita akan membahas bahwa ternyata dalam konflik sosial ada pihak-pihak tertentu yang memang menggunakan tindakan mencederai, melukai untuk memenangkan sebuah konflik. Kira-kira kita akan bahas apa ya hari ini? Yap, kita akan membahas tentang kekerasan. Katanya nih ya, kekerasan ini dijadikan sebuah alat untuk memenangkan sebuah konflik. Pada dasarnya kekerasan itu apa sih, Bunda? Kekerasan itu kalau secara sosiologi merupakan sebuah tindakan baik secara fisik maupun verbal yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok yang mencerminkan sikap agresi atau penyerangan terhadap kebebasan atau martabat, ya. Kekerasan ini cenderung bersifat negatif. Kenapa? Karena dalam tindakannya kekerasan ini ada mencederai, melukai, menyerang, bahkan bisa menjadikan hilangnya nyawa seseorang. Ya, oleh karena itu kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai kekerasan yang ternyata itu bisa dijadikan sebagai alat pemenangan konflik. Tapi tujuan dari pembelajaran ini, Bunda ingatkan sekali lagi, untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kalian bagaimana kalian bisa menjadikan konflik ini sebagai sesuatu yang harus kalian sikapi dengan bijak dan bagaimana kalian bisa menghadapi istilahnya fenomena sosial di masyarakat ketika terjadi konflik dan kekerasan sosial di masyarakat. Jadi tolong simak baik-baik ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang definisi kekerasannya itu apa, nah sekarang kita mulai masuk ke karakteristik kekerasan, ya. Mungkin yang akan Bunda bahas lebih mengutamakan tentang ciri-ciri dari kekerasan itu apa. Yang pertama adalah biasanya kekerasan ini merupakan luapan frustasi. Nah, biasanya kekerasan ini lahir gara-gara ada sesuatu yang memang tidak bisa kita raih begitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya dia frustasi dan menyerang orang lain, bahkan menyakiti diri sendiri. Kemudian yang kedua, kekerasan itu biasanya merupakan provokasi verbal atau fisik. Provokasi itu maksudnya adalah ketika ada kegiatan mengejek yang mungkin bisa bernuansa ras, contohnya ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya, kekerasan juga bisa lahir karena konsumsi minuman beralkohol. Itu sudah sangat jelas bisa mempengaruhi karena ketika minuman beralkohol itu sudah mempengaruhi tubuh dan pikiran kita, otomatis kita biasanya tidak sadar melakukan tindakan-tindakan yang memang di luar kendali, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kekerasan juga bisa lahir gara-gara ada tayangan kekerasan yang sering kita tonton secara berulang-ulang. Kalau dulu pernah ada kasus di mana seorang anak istilahnya melakukan tindakan kekerasan terhadap temannya gara-gara dia melihat tayangan televisi Smackdown, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kekerasan juga punya karakteristik di mana bisa jadi kekerasan yang dia lakukan itu tujuannya berkomunikasi, ingin menyampaikan bahwa aku adalah orang yang kuat, ya, ingin menunjukkan bahwa aku tuh hebat, aku kuat, makanya aku berani melakukan tindakan kekerasan. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik kekerasan yaitu bahwa kekerasan itu pasti akan selalu mendapatkan dampak yang menyengsarakan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan kekerasan juga akan mengakibatkan traumatis yang sangat begitu hebat. Dan bisa dibilang ya, kalau kekerasan ini bisa terjadi itu karena si orang yang melakukan kekerasan itu pernah mendapatkan kekerasan sebelumnya. Dia pernah menjadi korban, ya, karena dia merasa korban kekerasan, dia ingin orang lain untuk merasakan apa yang dia rasakan, akhirnya dia melakukan tindakan kekerasan. Jadi itulah beberapa karakteristik dari kekerasan di dalam individu.